Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad, malam yang pertama dari bulan Dzulhijjah 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk bersama di Masjid Umar bin Khattab, Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dalam sebuah nasihat singkat insyaallah sekitar 10-15 menit tentang 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ahibati talabah, para santri-santri sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita afiat. Malam ini sudah terlihat hilal bulan Dzulhijjah 1442 Hijriah, dan di depan kita terdapat hari-hari yang agung, terutama 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan ini harus diketahui oleh kaum muslimin, fadlan an talibil ilm, terutama penuntut ilmu syar'i, bahwa 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah yang akan kita lewati insyaallah ta'ala, dan diakhiri dengan hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, dilanjutkan dengan hari-hari tasyrik. Ini adalah hari-hari yang agung, hari-hari yang mulia, hari-hari yang semestinya seorang muslim sangat mengagungkannya. Coba perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dalam kitabnya Al-Musnad dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr, yang artinya hari-hari yang paling utama sepanjang masa, dari mulai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat, bahkan dari mulai adanya langit dan bumi sampai hari kiamat, adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian di dalam hadis yang lain
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wala ahabba ilaihi al-'amalu fihinna." Tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah, dan tidak ada hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal di dalamnya dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka para santri sekalian, jangan remehkan hari-hari ini. Dari mulai malam ini sampai 10 hari kelak, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, yang diakhiri dengan tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah, hari Idul Adha, Yaumul Hajjil Akbar, hari Haji Akbar. Kemudian diteruskan 3 hari setelahnya disebut dengan hari-hari tasyrik. Bagaimana cara mengagungkannya? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat untuk mereka, yaitu dengan adanya kurban, kaum muslimin akhirnya bisa merasakan makan daging, dan hendaknya mereka berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di dalam hari-hari yang telah dimaklumatkan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ahli tafsir di generasi sahabat, dan juga para ulama lainnya dari ahli tafsir di generasi tabi'in, Imam Mujahid, Imam Qatadah, Imam As-Suddi, mengatakan ayyamun ma'lumat, hari-hari yang telah dimaklumatkan adalah ayyamul ashr, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka cara mengagungkan hari-hari ini adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis yang saya sebutkan tadi dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallah wa la ahabba ilaihi al-'amalu fihinna fa akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tasbih wat-tahmid." Tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan paling dicintai olehnya untuk beramal saleh di dalamnya, maka perbanyaklah di dalam hari-hari ini untuk bertakbir, tasbih, tahmid, tahlil. Dan bertakbir pada hari-hari ini termasuk sunnah mahjurah, termasuk sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahjurah. Ma makna mahjurah? Hajara yahjuru, artinya dijauhi oleh sebagian besar kaum muslim. Bertakbir, bertahmid, tasbih, tahlil pada hari-hari ini termasuk sunnah mahjurah, sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijauhi oleh kebanyakan kaum muslimin. Maka kita yang belajar ilmu agama wajib untuk menghidupkan sunnah ini, wajib untuk menyebarkan sunnah ini. Perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil, tasbih pada kesempatan-kesempatan ini dimanapun berada. Dan para ulama mengatakan, di antaranya Imam Ibnu Qudamah
dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan at-takbir ayyamul 'id mutlaq wa muqayyad. Takbir pada hari-hari Id ada takbir yang mutlak, takbir yang bebas, dan muqayyad yang terbatas. Yang bebas kapan saja kita berdiri, duduk, berbaring, silahkan bertakbir, bertahmid, bertasbih, bertahlil. Adapun muqayyad adalah setelah setiap sholat 5 waktu. Maka sangat-sangat dianjurkan untuk bertakbir, bertahmid, bertahlil pada hari-hari ini. Dan sifat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bisa takbirnya 2 kali di depan, atau bisa takbirnya 3 kali di depan sebagaimana riwayat Bukhari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka silahkan para santri sekalian dan juga kaum muslimin yang menonton kajian ini, terutama kaum muslimin yang sedang di daerah meningkat penyebaran penyakit COVID-19 yang terjadi padanya PPKM darurat, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, tidak boleh keluar di masjid, tidak bisa untuk berjamaah dan seterusnya. Maka perbanyak takbir, agungkan Allah di hari-hari ini agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat pandemi COVID-19 ini dengan segera tanpa tunda. Termasuk cara mengagungkan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah adalah banyak-banyak beramal saleh. Maka sangat dianjurkan untuk memperbanyak sholat sunnah dan puasa sunnah. Bahkan diperbolehkan untuk berpuasa dari mulai besok sampai tanggal 9 Dzulhijjah setiap harinya, terutama tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'dah." Berpuasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah menghapuskan dosa 2 tahun, 1 tahun sebelumnya, 1 tahun yang akan datang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari beramal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Perbanyaklah salat, puasa, membaca Al-Qur'an di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Berdoa, berzikir, bersedekah, perbanyak. Karena ini adalah amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabat bertanya, "Wala jihad fi sabilillah ya Rasulullah?" Tidak juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bisa mengalahkan beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Kata Rasulullah SAW, "Walal jihad." Tidak juga berjihad. Padahal jihad dalam hadis yang lain antum sudah hafal. Al-jihadu dzirwatu sanamil Islam. Jihad adalah amalan puncak dalam agama Islam. Tidak juga bisa mengalahkan pahala beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka penuntut ilmu syar'i lebih ditekankan untuk mengamalkan hadis-hadis ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wal jihad fi sabilillah."
illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi falam yarji' min dhalika bi syai'. Kecuali seseorang yang keluar berperang dengan hartanya, dengan dirinya, dan dia tidak kembali dengan apapun, mati di medan pertempuran. Maka para santri sekalian, ingat poin-poin yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, hari-hari agung. Hari-hari agung, hari yang paling mulia sepanjang masa, semenjak adanya langit dan bumi. Yang kedua, perbanyaklah beramal saleh, karena hari-hari ini dituntut untuk memperbanyak beramal saleh. Hadza wallahu alam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'da hadhihi al-muhadharah hunaka barnamij akhar min qismi riayati talabah. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.